Selamat datang di Galeri 13. Kali ini saya akan membahas prediksi soal tes P3K tahap 2 kompetensi pedagogik. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Galeri 13. Soal pertama. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, E. Ceramah. Jawaban yang benar adalah B. Eksperimen. Kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai lebih sesuai disajikan dengan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran, di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau menguji sesuatu hipotesis. Soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Disediakan kantung plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantung plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Jawaban yang benar adalah C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Rubrik penilaian terhadap kemampuan dan kreativitas siswa dalam melakukan percobaan sesuai soal tersebut yaitu siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur. Hal ini dikarenakan ada unsur kreatif melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang massanya mendekati massa telur mentah. Soal selanjutnya. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut guru memiliki peran yang sangat penting sebagai A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. B. Manajer yang mengatur dan mengelola sumber belajar, waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan. C. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah. D. Motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. E. Sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Jawaban yang benar adalah A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. Dalam pendekatan inquiry guru tidak berperan sebagai sumber belajar,
Karena kegiatan belajar yang paling utama adalah melakukan penyelidikan terhadap benda-benda dan fenomena alam. Dalam kegiatan tersebut peserta didik didorong untuk mencari pengetahuan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena atau benda-benda tertentu. Kegiatan belajar pada dasarnya bersifat independen sehingga guru berperan sebagai manajer, motivator, administrator, serta fasilitator. Sintak pembelajaran inquiry yaitu 1. Penyajian masalah 2. Verifikasi data 3. Melakukan eksperimen 4. Merumuskan penjelasan 5. Melakukan analisis data. Tugas utama guru adalah merancang kegiatan belajar secara konstruktif agar peserta didik dapat belajar secara mandiri guna menyalurkan rasa ingin tahunya sehingga dapat menemukan pengetahuan baru yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi kehidupannya. Di samping itu tugas penting lainnya mengarahkan dan memotivasi peserta didik tidak putus asa dan terus bersemangat untuk belajar mengeksplor alam dan lingkungannya. Dalam konteks di atas maka jawaban yang paling tepat adalah A karena peran guru dalam kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry di luar kelas adalah mengatur, menunjukkan, dan mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh peserta didik di dalam lingkungan tersebut. Soal selanjutnya. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas. B. Melakukan studi lapangan ke situs. C. Menggunakan media film dokumenter sejarah. D. Membuat replika peninggalan sejarah. E. Menonton film kolosal di bioskop. Jawaban yang benar adalah B. Melakukan studi lapangan ke situs. Proses pembelajaran langsung untuk materi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang paling tepat adalah studi lapangan ke situs sejarah terkait peninggalan baik artefak atau peninggalan zaman Hindu-Buddha seperti prasasti, candi, istana, bahkan museum yang relevan. Sumber yang sifatnya gambar, film dokumenter, membuat replika tidak bisa digunakan pembelajaran langsung. Soal selanjutnya. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika SD tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. 1. Menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misal kacang panjang, lidi, karet, sedotan. 2. Menulis suatu bilangan belasan, misal 13, di papan tulis. 3. Meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. 4. Meminta siswa membilang banyak benda yang telah diambilnya, untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. 5. Meminta siswa mengambil benda sebanyak 13, tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari guru. Guru melingkari satuan atau puluhan dulu kemudian melingkari puluhan atau satuan. 6. Meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya, untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. 7. Jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru mengulang langkah 5 dan 6. 8. Jika banyak benda yang diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1 berapa banyak benda yang diambil. Jawaban yang diharapkan dari siswa adalah 10. 9. Menyimpulkan bahwa 1 pada 13 bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan A. Rasionalisme, B. Behavioristik, C. Konstruktivisme, D. Naturalistik, E. Dualisme. Jawaban yang benar adalah C. Konstruktivisme. Dari langkah pembelajaran pada STEM soal terbaca bahwa siswa harus membangun sendiri pengetahuannya. Guru memfasilitasi alat bantu pembelajaran, membimbing siswa membangun pengetahuannya, dan membimbing siswa untuk membuat simpulan. Karena itu pendekatan yang digunakan oleh guru adalah pendekatan konstruktivisme. Soal selanjutnya. Seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasar pada teori Brunner yaitu langkah pembelajaran matematika enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah
A. Siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 ditambah 3, kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut, lalu memperagakan dengan benda konkret. B. Siswa dikenalkan simbol angka yang akan dijumlahkan dengan menuliskan simbolnya pada papan tulis lalu memperagakan penjumlahan tersebut dengan benda konkret. C. Siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan, siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. D. Siswa mengerjakan soal penjumlahan melalui gambar, siswa memperagakan dengan benda konkret, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. E. Siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 ditambah 3, siswa memperagakan dengan benda konkret, dan menggambarkan hasil peragaan penjumlahan. Jawaban yang benar adalah C. Siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan, siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Pembelajaran matematika di SD berdasar pada teori Brunner dikenal dengan 3 langkah pembelajaran enaktif, ikonik, dan simbolik. Ketiga tahap ini merupakan tahapan yang berurutan. Jadi dalam pembelajaran penjumlahan bilangan urutan pembelajarannya adalah 1. Enaktif, siswa memperagakan penjumlahan dengan benda konkret. 2. Ikonik, siswa menggunakan gambar-gambar benda konkret dalam penjumlahan bilangan. 3. Simbolik, siswa menuliskan simbol, lambang penjumlahan bilangan, misal 2 ditambah 3. Dari kelima pilihan jawaban yang ditawarkan, urutan yang sesuai dengan tahapan di atas adalah, siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan, siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Soal selanjutnya. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan A. Evaluasi akhir semester. B. Evaluasi proses dan hasil. C. Evaluasi dalam proses. D. Authentic assessment. E. Evaluasi hasil belajar. Jawaban yang benar adalah D. Authentic assessment. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar, melaksanakan subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu, evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, dikenal dengan authentic assessment. Soal selanjutnya. Di sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran, sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran, sedang sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A. Model pembelajaran. B. Pemahaman. C. Jumlah peserta didik. D. Kesulitan belajar. E. Kemampuan belajar. Jawaban yang benar adalah B. Pemahaman. Variabel yang terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah pemahaman. Melalui penelitian akan dapat diukur bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan dengan menerapkan model, media, pengembangan materi, dan atau perlakuan lain dalam pembelajaran. Soal selanjutnya. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik terampil dalam berbahasa Indonesia, dengan kata lain mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Berdasarkan hal tersebut, rumusan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah A.
Peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku, baik lisan maupun tertulis. B. Peserta didik dapat menghargai bahasa dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. D. Peserta didik dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. E. Peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Jawaban yang benar adalah C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman peserta didik SD. Dari tujuan tersebut jelas tergambar fungsi pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah wadah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Lulusan SD diharapkan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik di lingkungan. Konsep-konsep dan teori-teori kebahasaan belum dapat diberikan untuk peserta didik usia SD. Soal selanjutnya. Bu Ayu sedang membacakan cerita untuk peserta didik di kelas, memberikan contoh membaca lancar, membacakan cerita untuk anak. Ada kalanya Bu Ayu membaca sebuah kalimat, peserta didik melanjutkan kalimat berikutnya. Media yang digunakannya adalah buku bacaan dengan ukuran besar yang dapat terakses dengan baik oleh semua peserta didik di kelas. Strategi pembelajaran membaca yang diterapkan Bu Ayu adalah strategi A. Bersama, B. Bergema, C. Kor, D. Terbimbing, E. Mandiri. Jawaban yang benar adalah A. Membaca bersama. Macam-macam strategi membaca sebagai berikut. 1. Strategi membaca bersama yaitu guru membacakan cerita untuk siswa di kelas, memberikan contoh membaca lancar, membacakan cerita untuk anak, ada kalanya siswa melanjutkan kalimat berikutnya. 2. Membaca bergema yaitu guru membaca satu atau dua kalimat. Anak-anak kemudian membaca ulang kalimat tersebut, sama seperti yang dilakukan guru. Kegiatan ini terus dilakukan hingga guru dan siswa selesai membaca semua kalimat dalam teks tersebut. 3. Membaca kor yaitu guru mengajak siswa untuk membaca dengan serempak atau kor, guru memulai dengan membaca buku dengan nyaring untuk mencontohkan membaca lancar, dan siswa membaca buku secara bersama-sama dengan serempak atau kor. 4. Membaca terbimbing yaitu siswa dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan membacanya atau homogen. Setiap kelompok terdiri atas 7-8 siswa. Guru bersama dengan siswa membaca dan memahami cerita yang sesuai dengan level mereka. Demikian soal dan pembahasan prediksi soal tes P3K tahap 2. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tes P3K tahap 2. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.